warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan tugas kuliah ini, yaitu irigasi dan bangunan air. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Sriani, NIM D0119320. Di sini saya akan menjelaskan tentang bendungan Seka-Seka dan serta bangunan primer. Bendungan Seka-Seka merupakan salah satu bendungan terbesar yang berada di Kabupaten Polimandar yang terletak di Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mapili. Bendungan yang membendung aliran Sungai Maloso atau Mapili mulai dibangun 28 Desember 1996, diresmikan dan langsung ditandatangani oleh Presiden Megawati pada 28 Juli 2002. Pembangunan bendungan yang sempat mengalami penolakan ini telah menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar, terutama untuk mengairi ribuan hektar area persawahan warga di Kecamatan Wonomulyo, Mapili, Luyo, dan Campalagian. Hal ini yang menjadikan Polimandar menjadi lumbung pangan Provinsi Sulawesi Barat. Selain berfungsi sebagai sumber irigasi pertanian, bendungan ini juga sering dikunjungi oleh muda-mudi sebagai tempat untuk bersantai dan berwisata sambil menikmati pemandangan sekitar. Bendung merupakan sebuah konstruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air mengenang membentuk kolam, tetapi mampu melewati bagian atas bendung. Bendung mengizinkan air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan dalam debit yang sama, bahkan sebelum sungai dibendung. Bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui. Selanjutnya, bagian-bagian dari konstruksi bendung. Pertama, tubuh bendung. Tubuh bendung termasuk ke dalam struktur utama yang berguna untuk menahan laju aliran air dan menaikkan level muka air dari elevasi awal. Bahan bangunan yang dipakai untuk mendirikan bagian ini biasanya berupa urugan tanah, pasangan batu kali, dan beton. Kedua, pintu air. Pintu air adalah struktur bendung yang memiliki kegunaan untuk mengatur aliran air yang keluar dari saluran, baik pembuka maupun penutup aliran air. Pintu air terdiri atas daun pintu, rangka pengatur arah gerakan, angker, dan hois. Yang ketiga, pintu pengambilan. Bagian dari bendung yang berperan dalam mengelola jumlah debit air yang masuk ke saluran dan mencegah benda-benda padat masuk ke saluran disebut pintu pengambilan. Struktur ini dibuat sebanyak 1-2 buah di samping kanan kiri pintu utama. Yang selanjutnya, kolom peredam energi. Kolom peredam energi diciptakan untuk menurunkan kekuatan aliran air pada pulung dan sodetan yang notabene masih memiliki kecepatan yang cukup deras. Yang terakhir, pintu penguras. Pintu penguras merupakan struktur yang berguna untuk menguras bahan-bahan endapan yang terletak di bagian udik pintu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saluran primer. Saluran primer adalah saluran yang berfungsi membawa air dari sumbernya dan membagikan ke saluran sekunder atau dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Saluran primer bisa juga disebut dengan saluran induk. Saluran ini berakhir pada bangunan bagi yang terakhir. Selanjutnya, bangunan pengambil intake. Intake atau bangunan penangkap air adalah bangunan penyedap air atau alat yang berfungsi untuk mengambil air dari sumbernya. Pada dasarnya, intake dilengkapi dengan kisi-kisi atau saringan di mana air baku masih dapat melewatinya. Fungsi dari bangunan penangkap air adalah untuk menampung air sementara sebelum dialirkan melalui pipa transisi. Bangunan intake berfungsi sebagai mulut pemasukan langsung dari waduk. Bangunan sadap tersebut juga dilengkapi dengan pintu pengatur aliran, saringan sampah, dan saringan ikan bila diperlukan serta fasilitas untuk perbaikan, yakni alat penutup, bulkhead atau stop locks. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan melalui video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.